Foto lagi dulu. Pan. Nanti 310 masih kalah kalau nggak bisa. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkunjung ke Museum Tridaya, Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Ini saya tanya lagi, dari mana, Dek? Iya. Di mana? Dulu. Ya, memang rata-rata kebanyakan dari Pekanbaru bisa. Kemarin kita anak SMA Pekanbaru kalau nggak salah. Muhammadiyah atau apa? Lupa saya. Nah, sekarang perlu kenalan nggak? Perlu. Ya, kita perkenalan dulu. Nama Bapak Ahmad Munir, udah jelas ini Ahmad Munir. Kalau pangkat Serda, Sersan 2. Kalau jabatan saya di Babinsa. Kalau jabatan saya Babinsa, wilayahnya di Sari sana, di kaki Gunung Merapi. Jadi kalau di sini juga saya pengelola juga, jadi 2 jabatan di sini, pengelola museum. Pengelola museum untuk perawatan museum. Saya juga kebetulan di sini ada 2 orang, yang satu nggak bisa halangan karena vaksin ketiga. Kayak tadi Bapak vaksin juga ketiga. Memang harusnya di sini saya nggak pakai dinas karena habis vaksin kita kan harus vaksin kan pakai, jadi kita pakai dinas. Jadi kalau asal Bapak dari Jawa Timur, Sidoarjo, Lumpur Lapindo, kalau tahunya Adik Lumpur Lapindo. Nggak pernah kesana. Nah, itu aja lah perkenalan singkat dari Bapak, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, sekarang kita menginjak ke museum ya. Nah, museum ini
dinamakan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Itu ada artinya 3 kekuatan 1 pengabdian. Yang dimaksud 3 kekuatan 1 pengabdian itu kerjasama. Dulu ABRI, kalau sekarang kan TNI ya, ABRI Pemerintahan Daerah Mahasiswa. Itulah yang bentuk museum. Kalau pertama kali yang menggagas adalah Bapak Brigjen TNI Sumantoro. Waktu itu dia menjabat Pangdam 17 Agustus. Nah, di sini dulu Kodam 3 17 Agustus. Kalau sekarang Kodam 1 Bukit Barisan itu sudah jadi satu. Nah, di sini dulu kita masih Sumatera Tengah, termasuk Riau, Pekanbaru itu masih Sumatera Tengah. Itu pemekarannya tahun 54-56. Kalau waktu masih kita perang, masih 45 sampai 49, 50 itu masih Sumatera Tengah, termasuk Jambi. Kemudian di sini bermacam-macam koleksi. Nah, museum ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1973. Yang meresmikan adalah Bapak Bung Hatta. Nah, itu perkenalan untuk waktu mendirikan museum. Kita menginjak ke koleksi. Ini bermacam-macam koleksi. Ada juga pesawat itu tanda tanya pasti adik-adik kan gitu. Itu pesawat kok bisa di sini. Nah, pesawat itu jenisnya Bomber Alphard 419, pesawat tempur. Itu cuma 2 pilot, depan sama belakang. Itu dulu yang kalau buatan Amerika, dipakai oleh Belanda untuk menghancurkan Indonesia. Jadi operasionalnya kenapa ditaruh di sini? Karena operasionalnya di Sumatera Barat. Waktu itu kita udah merdeka tahun 50-an, aset-aset Belanda ditinggal di Indonesia. Kemudian dipakai pesawat ini oleh pejuang kita untuk berantas PRRI Permesta. Pemberontakan ada di Sumatera Barat tahun 58-59. Nah, operasionalnya di Bukit Tinggi, termasuk di sekitar Sumatera Barat. Kemudian tahun 60-an nggak layak dipakai, ditaruh di perbekalan TNI Angkatan Udara di Bandung. Kemudian kita tahun 73 kita meresmikan membuat museum, baru dihadiahkan di sini. Itu masih aslinya, kecuali mesin-mesinnya udah banyak yang copotan. Kalau rangkanya asli semua. Kemudian kita menginjak ke relief. Relief itu yang depan itu ada gambaran, yang dari bawah itu nanti kan mulai dari bawah ada 4 hitam. Dari bawah 1, 2, 3, 4. Yang di bawah itu proklamasi sebelum kemerdekaan, masih macam-macam bait, masih kerajaan-kerajaan. Kemudian nomor 2 itu proklamasi kemerdekaan, kita udah dijajah oleh Jepang, Belanda. Mulai nomor 3 itu udah kita mulai pemerintah kita terbentuk liberal, udah terpimpin. Kemudian nomor 4 itu kita udah orde baru sampai sekarang. Kemudian kita menginjak lagi masuk ke dalam, ada foto-foto presiden dan wakil-wakil presiden, dan juga ada foto-foto pelengkap. Lalu habis itu kita menginjak ke koleksi Market Peristiwa Si Tujuh Batur. Ini Market Peristiwa Si Tujuh Batur ini menggambarkan di aslinya di Payakumbuh 50 kota. Kalau adik lewat Payakumbuh pasti tahu. Nah, ini lembah ini kenapa ada rumah-rumah di lembah, itu tempat rapat musyawarah pejuang kita yang Payakumbuh dikuasai oleh Belanda. Jadi Payakumbuh dulu dikuasai oleh Belanda, kemudian bentuklah rapat pejuang kita di sini, termasuk Bupati Katib Sulaiman, sekarang kan dijuluki Jalan Katib Sulaiman. Nah, itu bapak ini meninggalnya rata-rata di sini semua meninggalnya. Karena malam hari dikepung oleh Belanda, rapatnya pagi jadi kontak senjata, rata-rata meninggal semua. Gagal rapatnya. Kalau rapatnya masalahnya mau membagi-bagi logistik ke gerilya, ke pasukan gerilya, dan membagi informasi, tapi gagal. Rata-rata meninggal semua. Sekarang jadi nama Jalan Katib Sulaiman. Nah, itu bapak itu meninggal di sini. Kalau bela negara pasti kita peringati, ada upacara-upacara, kita ada makamnya juga di sana. Kemudian kita menginjak ke koleksi. Kalau foto-foto ini kita campuran, ada yang dari Jakarta, dari Surabaya, ada D30 SPK ini aslinya fokusnya kan di Jakarta. Kemudian
ada senjata-senjata dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu buatan Sungai Puar, kaki Gunung Merapi. Itu yang di Sumatera Barat itu asli buatan orang Sumatera Barat. Dia bisa ngerakit sendiri. Kemudian nomor 4 sampai seterusnya itu senjata-senjata sitaan dari pejuang-pejuang kita, dari ya pemberontakan, dari kucing ya kan, kucing sama ini. Nah, kemudian kita dapat senjata digunakan oleh pejuang kita. Nah, jadi yang satu lagi intinya di sini senjatanya masih asli semua. Bisa nanti adik tengok-tengok, bisa nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Kemudian di sini yang intinya kalau anak sekolah yang kalau sejarahnya yang sering muncul adalah YBC 6. Apa itu radio YBC 6? Nanti bisa ditengok di Google. Kita terangkan singkat aja. Kalau kita terangkan panjang lebar bisa sampai 3 jam. Itu untuk khusus orang apa itu kalau kuliah itu. Nah, kuliah itu penelitian. Itu aslinya di Payakumbuh juga. Jadi saya ceritakan tentang YBC 6. Kenapa YBC 6 itu ini? Karena dia yang menyelamatkan Indonesia. Kalau nggak ada radio itu, bilang Indonesia udah hancur. Satu-satunya ada di dunia, satu-satunya ada yang di Indonesia cuma di Bukit Tinggi. Itu masih asli. Jadi radio itu dulu kan kita dari Jogja ibu kota Jogja. Dulu kan ibu kota kan Jogja, Bukit Tinggi. Nah, dari Jogja waktu itu Soekarno sama Bung Hatta ditawan sama oleh Belanda, kemudian di perwakilan pemerintahan kita dialihkan ke Sumatera Tengah. Kemudian makanya kita punya istana di Bukit Tinggi kan punya istana itu Kecam Dandang. Kemudian kita dialihkan ke Sumatera Tengah, kemudian dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara. Kemudian dipimpin Safruddin, dia bentuk pemerintahan juga, kemudian diseranglah oleh Belanda. Dihancurkan semuanya kota Bukit Tinggi ini. Termasuk Belanda ini membuat benteng Fort de Kock kan itu, benteng Fort de Kock itu jadi untuk benteng-benteng membuat dia Belanda. Termasuk Jepang ya kan, itu Jepang bikin lubang Jepang kan itu. Nah, itu kemudian radio ini udah dihancurkan semua, radio, alat komunikasi semuanya hancur. Yang YBC 6 ini tidak hancur, bomnya tidak meledak. Kemudian diselamatkanlah oleh pemuda PTT, apa itu PTT? Pos Telegram Telepon. Kalau sekarang Telkom bahasanya. Tadi diangkat sama orang-orang pemuda ini, dibawalah ke Halaban. Halaban daerah mana? Payakumbuh, daerah Suliki, Koto Tinggi. Dibawa ke sana. Kemudian di sana dirakit lagi bahwa Belanda ini udah menghubungi ke India bahwa Indonesia udah hancur, udah kalah kita. Kemudian dibetuli sama Mr. Adit Warman sama Mr. Safruddin Prawira Negara, dibetuli kemudian menghubungi ke India. Menghubungi itu bukan langsung kayak HP kita, bukan. Dia model kayak Morse. Morse itu kayak sandi tek. Nah, tetap alatnya nanti ada juga bisa ditengok alatnya. Nah, jadi Morse, jadi berbulan-bulan diterima sama oleh India. Kemudian di India diterima bahwa sekalian pengangkatan Mr. Marimis menjadi Menteri Luar Negeri. Kemudian dikabarkanlah bahwa Indonesia masih utuh, masih merdeka. Kemudian diserang lagi sama Belanda. Nah, dicarilah radio ini, ada membocorkan di Halapan, di Koto Tinggi, dicari lagi ke Koto Tinggi. Kemudian di Koto Tinggi untuk diselamatkan lagi sama pejuang-pejuang kita yang gerilya, diselamatkan, mau dibawa kemana sampai ke Mbak Kinang, balik lagi. Itu bukan naik mobil, jalan kaki, gerilya, lewat naik turun gunung. Itu yang radio ini bukan 1 orang, 2 orang ngangkat, minimal 6 orang. Nah, kalau kita 2 orang, adik 2 orang aja nggak terangkat. Radionya di situ nanti ya. Nah itu kemudian dicari lagi, diserang lagi sampai Belanda. Termasuk pemuda generasi penerus kita kayak adik-adik ini, kan ada di Payakumbuh namanya Jembatan Ratapan Ibu, Pasar Ibu. Ada itu jembatan yang ibunya nunjuk ke jembatan. Sampai generasi penerus kita ini dikumpulkan
sama Belanda. Dikumpulkan, dibarislah di jembatan itu, kemudian dibunuh, diretet pakai senjata, meninggal semua. Rata-rata orang Payakumbuh itu generasi meninggal semua. Meninggal, kemudian mamanya itu bilang, anak saya, kalau bahasa Minangnya apa ya kan, anak saya, itulah dinamakan jembatan Ratapan itu sampai sekarang. Tentang PDRI. Apa itu PDRI? Apa itu singkatannya PDRI? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ini menyangkut PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kemudian kita mau merdeka, udah tahun 50-an kita merdeka, bahwa baru radio ini disimpan di daerah Lintau. Lintau itu ada goanya, disimpan di situ. Jadi orang nyari nggak dapat. Kemudian kita udah merdeka, baru dibawa ke Bukit Tinggi lagi, baru kita masukkan ke museum. Itu cerita bapak yang singkat. Kalau kita cerita panjang pasti adik nggak jalan-jalan, kan itu nggak ke jam gadang, nggak ke mana-mana. Kalau penelitian pasti jumpa sama bapak. Itu nanti detail nama-namanya yang bawa radio, nama ini, termasuk yang ada baju yang Fitri nomor 15 itu bapak yang memimpin gerilya. Soe Harjo namanya kan itu ada yang bajunya kena bunuh sama kena tembak. Nah, kemudian di hutan mayatnya dibuang, bajunya aja yang dibawa pulang. Kalau yang gantung itu baju kesiannya, baju kantornya. Nah, mayatnya dibuang. Itulah zaman dahulu perang-perang. Kalau sekarang kita tinggal mati. Nah, sekarang tinggal HP canggih, semuanya canggih. Pak, kalau ini Pak tentang apa? Operasi Seroja itu Pak? Kalau Seroja itu kita udah Enggak. Kita tentara-tentara kayak saya gini, bukan anu kan. Kan ada apa itu? GPK itu apa singkatan itu? Yang di Timur-Timur. Nah, itu berarti operasi di Timur-Timur tuh, Itu Seroja itu? operasi di Timur-Timur, operasi pemberontakan ini. Kalau itu udah masuk pemberontakan. Kalau yang GP Sindam ini memang kita dijajah. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, termasuk kita di sini Sumatera Tengah dulu. Nah, juga rumah ini gubernur ini dulu rumah gubernur Sumatera Tengah. Ceritanya, halamannya gitu loh, ceritanya. Nah, juga ada nanti di situ ada bendera pertama kali dikibarkan di Padang waktu tahun 45. Nah, itu aja. Kalau kurang jelas nanti kalau penelitian bisa nanya Bapak, silakan. Kalau di sini saya senang kalau ada berkunjung ini, senang karena kita pagi-pagi soal ilmu. Sekalian saya belajar juga, adik-adik saya belajar. Tapi kebanyakan nggak berminat, kayak adik-adik ini nggak berminat. Karena saya sejarah ini saya telusuri kemana-mana saya jalan pasti ke sejarah. Bukan orang yang anu pasti belum pandai kayak kawan tadi belum tentu pandai. Karena saya bapak sini menjabat di sini kurang lebih memang sebentar, bapak memang masih baru di sini dari 2010 sampai 2022 ini sebelum diganti masih baru di sini ya. Perasaan bapak sebentar, lama itu. Perasaan bapak besok kalau mau datang lagi ke sini silakan datang, pasti jumpa bapak lagi. Karena mukanya kalau pengunjung orang yang lebaran apa mukanya bapak ini aja terus kan sampai bosan yang berkunjung. Itu aja, demikian. Kalau nanti kurang jelas bisa ditanyakan detailnya, bapak siap dilayani. Kalau berminat, kalau anak zaman sekarang kalau masuk museum itu cuma 5 menit udah cukup karena selfie. Beda sama orang luar negeri. Kalau orang luar negeri masuk sampai saya bosen tunggu sampai 2 jam dia ngeliling-ngeliling. Apa yang mau ditengok? Kalau anak-anak ini pasti selfie, foto Pak, scrap, udah pulang. Foto di pesawat, scrap nggak? Itu kebanyakan bapak temui. Kalau nanti jurusan sejarah baru agak lama ya? Detailnya lama. Nah itu aja. Kalau nanti kurang jelas bisa ditanyakan bapak lagi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.